Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib baginya. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari sesuatu yang dianggap wujud. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini. Sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sifat ini secara terperinci setidaknya karena dua alasan. Pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Kedua, sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Soal yang nomor 3. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat tidak lebih dari itu? Sifat 20 bukanlah membatasi sifat Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. 20 sifat ini dibagi menjadi 4. 1. Sifat nafsiyah, 2. sabiyah, 3. ma'ani, dan terakhir maknawiyah. Soal yang nomor 4. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, maka sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi taat dudul kudama, yang artinya ada lebih dari satu perkara yang qadim. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya apabila sifat qudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadirun, zat yang berkuasa. Soal yang nomor 5. Jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. 1. Wujud, artinya ada sifat wujud menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. 2. Qidam, qidam adalah dahulu tanpa permulaan. Dalil akli, seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya. Dalil naklinya, dia adalah yang maha terdahulu. 3. Baqo, maksud dari Allah yang bersifat baqo adalah wujudnya tidak ada akhir atau batasnya. Dalil akli, andaikan Allah tidak bersifat baqo, maka pasti Allah bersifat fana. Dalil naklinya, semua yang di atasnya bumi akan mati, dan zatmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman 26-27. Mukhalafah lil hawadis, maksud dari mukhalafah lil hawadis adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dalil akli, andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk. Dalil nakli, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. 5. Qiyamuhu binafsih, tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Dalil akli, andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat.
6. Wahdaniyah, artinya Allah Maha Esa. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. 7. Kudroh adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin wujud dan tidak wujud. 8. Irodah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. Apakah wujud, tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah satunya sebagai ganti dari lawannya. Dalil, sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud 107. 9. Ilmun, artinya mengetahui. Dalil akli, wujudnya dalam semesta yang demikian detailnya ini. 10. Hayat adalah sifat yang menjadikan yang bersifat untuk dapat idrak atau mengetahui. Dalil wujudnya alam semesta, jika Allah tidak hidup berarti Allah mati. 11. Sama, mendengar, dan basar, melihat. Dalil akli kedua sifat ini adalah andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yakni tuli dan buta. Dalil nakli kedua sifat ini tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Asyura 11. 12. Kalam, kalamullah adalah sifat qadimah yang pada zatnya. Kalam adalah sifat qadim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya. Seperti diam, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa didahulukan, dan tidak bisa diakhirkan. 13. Kaunuhu qadiron, adanya Allah zat yang maha kuasa, lawannya adalah kaunuhu ajizan, adalah Allah zat yang lemah. 14. Kaunuhu muridan, adanya Allah zat yang berkehendak, lawannya adalah kaunuhu mukrohan, adanya Allah zat yang terpaksa. 15. Kaunuhu aliman, adanya Allah zat yang maha mengetahui, lawannya adalah kaunuhu jahilan, adanya Allah zat yang bodoh. 16. Kaunuhu hayyan, adanya Allah zat yang maha hidup, lawannya adalah kaunuhu mayyitan, adanya Allah zat yang mati. 17. Kaunuhu sami'an, adanya Allah zat yang maha mendengar, lawannya adalah kaunuhu samam, adanya Allah zat yang tuli. 18. Kaunuhu basiron, adanya Allah zat yang maha melihat, lawannya adalah kaunuhu a'ma, adanya Allah zat yang buta. 19. Kaunuhu mutakaliman, adanya Allah zat yang maha berfirman, lawannya adalah kaunuhu abkan, adanya Allah zat yang bisu.